Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desika Fitria Cahyani, NIM 12209193003 dari Tadris IPS 5A Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pembelajaran IPS terpadu. Dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu-Buddha merupakan satu rumpun agama yang berasal dari daerah yang sama, yaitu India, sehingga memiliki corak, budaya, serta ritual keagamaan yang terkandung dalam kedua agama ini memiliki beberapa persamaan. Di antaranya ialah menjadi agama tertua di Indonesia. Namun, meskipun memiliki beberapa kesamaan, keduanya tetaplah berbeda karena keduanya adalah dua agama yang berbeda dan berdiri masing-masing dengan pandangan serta ajaran teologinya sendiri. Lalu yang berikutnya, penyebaran agama Hindu-Buddha di Nusantara. Masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia secara pasti belum diketahui, tetapi pada tahun 400 Masehi dipastikan agama Hindu-Buddha telah berkembang di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan penemuan prasasti pada Yupa di Kalimantan Timur. Prasasti tersebut menunjukkan bahwa telah berkembang kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Dengan adanya kerajaan pada tahun 400 Masehi tersebut, berarti agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia sebelum tahun tersebut. Menurut para ahli sejarah, cara masuk dan proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, masyarakat Nusantara berperan pasif. Maksud dari masyarakat berperan pasif ialah masyarakat Nusantara mempelajari agama Hindu dan Buddha melalui masyarakat India dan Cina yang datang ke Nusantara. Yang kedua, masyarakat Nusantara berperan aktif. Maksudnya ialah masyarakat Nusantara belajar langsung ke India dan Cina untuk mempelajari agama tersebut secara mendalam, kemudian kembali ke Nusantara sebagai penyebar agama tersebut. Selanjutnya, terdapat 3 teori yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia berperan secara pasif terhadap masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, yaitu yang pertama, teori Brahmana. Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dipelopori oleh para kaum Brahmana yang berasal dari India. Brahmana sendiri adalah pemuka agama. Dalam sistem kasta memiliki kedudukan yang paling tinggi dari golongan lainnya. Dalam ajaran agama Hindu, golongan yang boleh menyebarkan agama Hindu adalah Brahmana. Jadi, pendapat mengenai latar belakang masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia didukung dari kebiasaan-kebiasaan tersebut. Lalu bukti konkret atau nyata yang dijadikan dasar dari teori Brahmana tersebut adalah prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang berhasil ditemukan di Indonesia. Kebanyakan prasasti yang ditemukan terdapat tulisan yang dibuat dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Di India sendiri, bahasa dan huruf tersebut hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Kemudian, para Brahmana menyebarkan agama Hindu-Buddha dengan cara mereka datang ke Nusantara atas undangan dari kepala suku dan raja. Alasan diundangnya para Brahmana tersebut oleh kepala suku dan juga raja di Nusantara disebabkan karena ketertarikan mereka terhadap agama yang mereka anut. Dan sebelumnya agama yang dianut di kerajaan dan masyarakat di Nusantara adalah animisme dan juga dinamisme. Kemudian, tokoh pencetus dalam teori Brahmana tersebut ialah Van Leer. Ia merupakan seorang penulis asal Eropa pada zaman Hindia Belanda atau kolonial. Saat tinggal di Indonesia, ia menulis sejarah Indonesia dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Pemikirannya tersebut dipengaruhi oleh Max Weber dan sosiolog Jerman. Kemudian, teori Brahmana sendiri mempunyai kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan dari teori Brahmana tersebut yaitu kaum Brahmana merupakan golongan yang paling tahu dan mengerti tentang ajaran agama Hindu, sehingga mereka yang berhak dan mampu menyebarkannya. Kelemahan teori Brahmana sendiri yakni menurut aturan atau ajaran Hindu kuno di India menegaskan bahwa seorang Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan. Apabila dilanggar maka kehilangan status kastanya. Lalu teori yang kedua adalah teori kesatria. Menurut teori kesatria, penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh kesatria atau golongan prajurit yang memegang kekuasaan dan pemerintahan India saat itu.
Kesatria merupakan kasta kedua dalam ajaran agama Hindu. Kedudukan kesatria tersebut di bawah Brahmana. Menurut catatan sejarah, pada abad kedua Masehi terjadi pergolakan di kerajaan-kerajaan di India, sehingga menyebabkan keruntuhan, disebabkan karena perebutan kekuasaan. Penguasa yang kalah, terutama dari golongan kesatria, kemudian melarikan diri dan pergi menuju ke daerah lain, salah satunya adalah Nusantara. Saat tiba di Nusantara, mereka kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan dengan corak Hindu-Buddha. Dari sini, mereka menyebarkan agama tersebut kepada masyarakat yang notabene masih menganut animisme dan dinamisme. Selain agama, kebudayaan juga berkembang dan bercampur dengan agama yang ada pada saat itu. Kemudian tokoh pencetus dari teori kesatria bernama Cornelis Christian Bird. Christian adalah penulis keturunan Belanda kelahiran Bandung tanggal 7 Februari 1934. Selain Christian, terdapat tokoh pencetus lainnya, yaitu adalah Mukherjee dan Profesor Dr. Insinyur Moans. Merekalah tokoh-tokoh yang berpendapat bahwa golongan prajurit membawa agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Selain itu, teori kesatria juga mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari teori kesatria yakni semangat berpetualang untuk menaklukkan daerah lain hanya dimiliki oleh para kesatria. Lalu, kekurangan dari teori kesatria tersebut adalah tidak ada bukti secara tertulis mengenai kedatangan kesatria dari India tersebut. Lalu, teori yang ketiga yaitu teori Vaishya. Teori Vaishya menyatakan bahwa proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh golongan Vaishya atau para pedagang. Seperti yang kita ketahui, pada zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, banyak pedagang dari India yang berdatangan ke Nusantara, sehingga terjadi interaksi aktivitas perdagangan yang kemudian berkembang menjadi sebuah hubungan yang lebih dekat lagi, dengan memperkenalkan agama yang mereka anut. Perdagangan zaman dahulu tidak semudah seperti sekarang ini. Para pedagang yang datang dari India tidak bisa langsung datang terus pulang pergi begitu saja. Namun harus menunggu arah angin yang pas atau tepat. Karena kapal-kapal yang mereka gunakan masih mengandalkan arah angin, maka dapat kita analisis bahwa kedatangan mereka tidak berlangsung secara singkat, namun berbulan-bulan. Dan tokoh pencetus dari teori Vaishya tersebut adalah Profesor Nicolaas Johannes Crom, pria kelahiran Belanda tanggal 8 Maret 1945. Ia merupakan tokoh penulis dan peneliti sejarah awal dan budaya tradisional Indonesia. Teori Vaishya juga mempunyai kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan teori Vaishya berdasarkan fakta sejarah, kelompok dagang banyak yang melakukan interaksi dengan masyarakat pribumi untuk melakukan transaksi jual beli. Mereka memanfaatkan situasi untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Lalu, kekurangan dari teori Vaishya tersebut adalah para pedagang yang datang di Indonesia menguasai huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Selanjutnya, terdapat dua teori yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia berperan secara aktif terhadap masuknya agama Hindu-Buddha, yaitu yang pertama, teori arus balik. Teori arus balik dipelopori oleh Panji. Teori arus balik menyatakan bahwa masuknya pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dilakukan oleh orang Indonesia sendiri. Awalnya hanya orang tertentu yang mendapatkan ajaran agama tersebut, yaitu orang yang menempuh ilmu agama di India. Namun pada perkembangan selanjutnya, merekalah yang berperan aktif menyebarkan agama Hindu-Buddha setelah kembali dari India. Teori arus balik tersebut juga mempunyai kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan teori arus balik yaitu adanya bukti berupa prasasti Nalanda yang isinya menjelaskan tentang pembangunan wihara untuk pelajar dari kerajaan Sriwijaya di India yang menuntut ilmu. Dari peninggalan tersebut dapat membuktikan bahwa saat itu memang benar ada pelajar dari Nusantara yang menuntut agama Hindu-Buddha, dan setelah kembali merekalah yang menyebarkan kedua agama tersebut kepada penduduk di Nusantara. Lalu kelemahan dari teori arus balik tersebut yaitu orang Indonesia atau Nusantara pada saat itu masih bersifat pasif, sehingga kemungkinan untuk belajar agama Hindu-Buddha ke India kurang akurat kebenarannya. Lalu, teori yang kedua adalah teori Sudra. Teori Sudra berasal dari pendapat Van Weber.
Ia menyatakan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara dilakukan oleh Sudra atau kaum Buddha yang stratanya terbawah sendiri dalam agama Hindu. Awalnya, kaum Sudra ini bermigrasi ke wilayah Nusantara. Mereka kemudian menetap dan menyebarkan agama kepada masyarakat yang masih menganut animisme dan dinamisme. Selanjutnya, teori Sudra juga memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihan dari teori Sudra adalah semua orang yang masuk dalam kasta Sudra pasti ingin memperbaiki kehidupannya agar lebih baik. Salah satu caranya dengan pergi atau pindah ke daerah atau wilayah lainnya. Mereka kemudian pergi ke wilayah Nusantara. Setelah sampai, mereka menetap dan mulai menyebarkan agama serta kebudayaan Hindu-Buddha. Lalu kemudian kelemahan dari teori Sudra yaitu para Sudra tersebut tidak mengetahui huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, dan mereka umumnya tidak memiliki ilmu pengetahuan karena tidak memperoleh pendidikan. Kemungkinan mereka menyebarkan agama dan juga kebudayaan sangatlah kecil kebenarannya. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Terima kasih.